Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ulfia. Saya dari program studi pendidikan fisika dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Cut Rizky Mustika SPD MPD. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelumnya saya ingin bertanya, kalian tahu tidak ini gambar apa? Matahari. Iya, benar sekali, matahari. Apa yang kalian rasakan jika kalian berlama-lama di bawah sinar matahari? Panas. Iya, benar sekali. Panas. Panas juga disebut sebagai energi surya. Ada yang tahu tidak, energi surya termasuk salah satu sumber energi apa? Energi alternatif. Iya, benar sekali. Energi alternatif. Energi surya termasuk pada salah satu sumber energi alternatif. Antara lain ada energi angin, air, panas bumi, biomasa. Dan tidak lupa energi matahari atau bisa disebut dengan energi surya. Baik, yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang energi alternatif. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran kita pada hari ini adalah capaian pembelajaran kita pada fase D kelas 7 SMP. Adapun alur tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Baik, sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang energi alternatif. Pengertian: energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Minyak bumi dan batu bara itu termasuk energi fosil yang akan mudah habis. Energi ini juga berasal dari alam dan tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Energi alternatif juga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi. Kemudian di sini ada contoh-contohnya seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kemudian kita akan membahas tentang jenis dan sumber energi alternatif. Yang pertama ada energi surya, berasal dari cahaya matahari dan diubah menjadi listrik dengan panel surya. Nanti kita akan melihat proses perancangan power bank panel surya, yang mana kita bisa mengecas HP langsung dari bawah matahari dan langsung ke handphone. Kemudian ada energi angin, menggunakan kincir angin untuk menghasilkan listrik. Dengan kincir angin, maka listrik akan muncul. Kemudian ada energi air atau bahasa ilmiahnya yaitu hidro, yang mana berasal dari air yang mengalir kuat, digunakan di PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada biomasa, berasal dari sisa tanaman, sampah organik, dan kotoran hewan. Kemudian ada 5 yaitu energi panas bumi, berasal dari panas dalam perut bumi. Selanjutnya, energi alternatif juga punya kelebihan dan kekurangan, di mana ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Kemudian sekarang yaitu kelebihan energi alternatif, yang mana yang pertama tidak mencemari lingkungan, bebas polusi. Yang mana energi alternatif ini energi yang tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu terbarukan, tidak akan habis. Tidak sama seperti batu bara dan minyak bumi tadi. Mereka adalah energi fosil yang akan mudah habis. Kalau energi alternatif ini tidak mudah habis. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kemudian yang keempat, membantu mengatasi pemanasan global dan menjaga bumi tetap sehat. Dengan kita menggunakan energi alternatif ini, kita tidak secara langsung menjaga bumi kita menjadi bumi yang sehat. Baik, kemudian yang tadi kelebihan dan sekarang kekurangan energi alternatif. Yang pertama yaitu biaya awal mahal, seperti untuk memasang panel surya. Walaupun mahal, kita akan bisa menggunakannya dalam jangka waktu panjang. Dan kita dengan tidak secara langsung kita menjaga bumi kita tetap sehat. Dengan kita menggunakan energi alternatif, kita menjaga bumi kita tetap
sehat. Kemudian yang kedua, tergantung cuaca. Energi surya dan angin tidak selalu tersedia. Jadi tergantung cuaca. Kalau kita ingin menggunakan energi alternatif ini tergantung pada cuaca kita. Kemudian yang ketiga adalah belum semua daerah bisa memanfaatkan energi alternatif secara maksimal karena setiap daerah beda-beda ya. Kemudian yang keempat yaitu butuh teknologi khusus dan pelatihan untuk mengoperasikannya. Jadi sebelum kita mengoperasikannya, kita harus ada pelatihan-pelatihan khusus agar tidak salah mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu pentingnya energi alternatif untuk masa depan. Energi alternatif sangat penting untuk masa depan karena bersifat terbarukan dan tidak akan habis seperti energi fosil. Seperti energi fosil tadi yaitu minyak bumi, batu bara. Kemudian dengan menggunakan energi alternatif atau energi ramah lingkungan, kita dapat menjaga bumi kita tetap bersih dan sehat. Energi ini juga membantu mengurangi polusi udara dan air yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian oleh karena itu pemanfaatan energi alternatif menjadi solusi tepat agar generasi mendatang tetap memiliki sumber energi yang aman dan berkelanjutan. Kemudian ada ide-ide pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, lampu taman energi surya lingkungan rumah. Contohnya itu lampu taman, seperti pas siang dia mengecas, kemudian pas malam lampunya hidup karena ngecas langsung dari energi matahari atau energi surya. Kemudian ada power bank tenaga surya untuk mengisi baterai tanpa listrik PLN. Nanti kita akan melihat cara merancang power banknya, yang mana dengan power bank tersebut kita bisa ngecas HP tanpa listrik. Kita bisa ngecas dari energi matahari diubah menjadi energi listrik dan dimasukkan kepada handphone. Kemudian ada kompor biogas dan dari kotoran ternak di pedesaan. Jadi dari kotoran-kotoran ternak itu atau sisa-sisa makanan itu bisa menjadi gas sehingga muncul api. Tuh. Kemudian ada kincir angin mini untuk menghasilkan listrik di tempat terbuka. Kemudian yang kelima, mengajak teman dan keluarga untuk menghemat energi dan menggunakan energi bersih. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama saksikan perancangan power bank energi surya. Selamat menyaksikan. Perkenalan, alat dan bahannya adalah multimeter untuk mengecek arus yang mengalir, baterai menyimpan arus listrik, modul power bank untuk mengisi baterai dari power bank ke HP, step gun untuk menormalkan aliran listrik langsung dari cahaya matahari, fungsinya sama seperti modul power bank. Kemudian yang pertama ada solar panel, kemudian ada lem tembak, mur baut, dan kabel merah hitam. Dan ini baterai untuk menahan baterai. Dan ada solder untuk melelehkan timah untuk menghubungkan dua komponen. Ini besi tembaga, besi yang dilelehkan oleh solder. Kemudian ada double tip untuk merekatkan dua bagian. Kemudian ada akrilik untuk menjadi casing power bank sementara. Tahap pertama kita cek dulu tegangan semua baterainya. Di sini saya menggunakan baterai 1865 3,7 volt 2200 mAh, baterai bekas copotan laptop. Yang sedang saya gunakan ini yaitu multimeter untuk mengecek tegangan arus listrik, yang mana cara ngeceknya yaitu kabel merah itu positif dan hitam adalah negatif. Hubungkan kabel merah ke positif baterai dan kabel hitam ke negatif baterai. Kemudian rangkailah braket baterai sesuai banyaknya baterai, dan saya menggunakan 10 baterai. Ini saya sambungkan 4 braket baterai menjadi satu rangkaian. Kemudian saya ulangi 2 kali agar menjadi 2 rangkaian untuk penyanggah baterai. Kemudian aturlah 10 baterai tadi pada braket baterai yang sudah kita rangkai. Caranya tinggal masukkan 10 baterainya seperti pada video. Kita masukkan satu-satu sampai lengkap. Setelah itu tutup lagi dengan braket baterai yang kedua.
sehingga bentuknya rapi dan tidak mudah bergeser seperti di rangkaian ini. Kemudian berikan timah ke semua positif baterai seperti di atas. Kalian bisa melihat caranya seperti yang di atas. Setelah sudah di bagian positif, kita balikkan dan kita lanjutkan untuk mensolderkan juga timah ke semua negatif baterai seperti positif baterai tadi. Kemudian rekatkan kawat serabut dengan baterai dengan menggunakan solder. Solderkan besi tembaga pada baterai dan kawat serabut. Di sini kalian bisa melihat tutorialnya. Pasang kawat serabut sehingga berbentuk seperti ini. Hubungkan baterai 1 hingga baterai ke-10 seperti ini. Kemudian dibalikkan dan direkatkan dengan sama lagi seperti yang di atas tadi. Buatlah rangkaian yang sama sehingga menghasilkan seperti ini. Kalian bisa melihat. Kemudian pasangkan positif baterai ke kabel warna merah dan negatif baterai ke kabel warna hitam. Kemudian kita berikan sedikit timah agar kabel merah hitam bisa merekat dengan kuat pada panel surya. Kemudian pasangkan panel surya dengan kabel merah dan hitam. Kabel merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Kemudian ukurlah akrilik. Kemudian tandakan bulatan untuk kabel merah hitam dan bulatan samping-sampingnya. Setelah ditandai, kemudian dibor di tengah 2 untuk panel surya. Kemudian dibor juga pada sudut-sudut akrilik untuk memasuki mur baut sehingga bisa menyanggah 2 buah akrilik dan menjadi casing power bank yang sangat kokoh. Kemudian masukkan kabel hitam merah tadi ke akrilik yang sudah kita bor tadi agar direkatkan dengan double tip. Kemudian tempelkan panel surya menggunakan double tip kepada akrilik yang sudah kita potong. Seperti di video. Pasangkan double tip USB charger ke akrilik kedua yang sudah kita potong tadi. Kemudian berikan timah pada kutub positif dan kutub negatif USB charger. Kemudian lilitkan dengan isolasi bening agar rangkaian tidak mudah rusak dan safety. Kemudian berikan double tip ke baterai untuk menempel baterai ke akrilik yang pertama. Dan tempelkan ke akrilik seperti ini. Oke, kalian bisa melihat, tempelkan seperti ini. Kemudian sambungkan kabel merah ke kutub positif dan kabel hitam ke kutub negatif seperti rangkaian tersebut. Kalian bisa melihat seperti ini. Kemudian berikan double tip pada step down USB charger agar bisa merekat di tempat yang tepat. Di sini saya menggunakan di samping agar tidak mengganggu dengan USB charger. Kemudian satukan panel surya yang sudah ditempel akrilik pada baterai tadi dengan menggunakan mur baut dan lebih direkatkan lagi dengan double tip hingga rangkaiannya selesai dan siap dipakai. Seperti ini bentuk rangkaian yang sudah kita rangkai. Sekarang kita akan mencobanya. Step kedua, apakah powerbank menyala? Mari kita lihat sama-sama. Ya, alhamdulillah menyala, oke. Dengan hidupnya lampu kita bisa melihat bahwa powerbank ini menyala. Kita lihat di sini ada 73%. Apakah bisa untuk ngecharger? Baik, ini coba adik-adik lihat. Ini dari step down USB. Otomatis ini dari panel surya langsung dihubungkan pada HP. Ya, tentu bisa. Tutorial mengisi daya powerbank di bawah matahari. Mari kita tonton. Mari kita lihat bersama. Ini kalian bisa lihat. Saya memasangkan dari USB charger ke HP. Ya, dan ternyata bisa ya adik-adik, powerbank berfungsi dengan baik. Jika powerbank sedang ngecharger HP atau device lain, maka tulisannya adalah on karena tegangannya keluar. Ini adalah rangkaian powerbank yang diisi dengan panel surya yang menggunakan sinar matahari langsung. Dan di sini adik-adik bisa lihat ini dari step dan USB yang mana langsung dari matahari dari panel surya ke powerbank baterai. Yang mana jika powerbank sedang dicas maka ada tulisan in pada powerbank yang menandakan sedang ngecharger dan powerbank siap digunakan.
Baik, setelah kita menonton perancangan powerbank energi surya tadi, dapat kita mengambil kesimpulan yaitu powerbank energi surya sangat penting untuk masa depan, di mana jika kita sedang tersesat tidak mempunyai listrik, kita bisa menggunakan powerbank tersebut untuk mengecas alat-alat elektronik kita seperti handphone, iPad atau jam digital dan lain-lain. Kemudian untuk kesimpulan pada hari ini yaitu energi alternatif merupakan sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak akan habis. Contoh energi alternatif antara lain yaitu energi matahari atau energi surya, energi angin, air, biomasa dan panas bumi. Kemudian energi ini sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan serta sebagai sumber energi berkelanjutan di masa depan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi alternatif perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan dua pantun. Pagi cerah, burung bernyanyi, mentari terbit di ufuk timur. Belajarlah giat tiap hari agar masa depanmu menjadi lebih makmur. Energi surya tak pernah habis, dipakai bijak untuk masa depan. Anak cerdas pasti optimis, ilmu menjadi bekal untuk masa depan. See you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah.